Bab 176 Bearen yang seperti nakal. Keesokan paginya, pintu villa terbuka lebar dan Su Bai sedang berbaring di halaman, menyerap sinar matahari. Biarawati itu memimpin anak-anak menyanyikan lagu anak-anak, dan mereka bersenang-senang di villa. Karena kerja kerasnya, Lian sudah kembali ke akademi pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan kamp pelatihan liburan akademi. Tadi malam, Su Bai telah memberi Lian telur binatang yang dia dapatkan dari pelelangan. Mata Lian membelalak. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa penawar nomor 188 adalah Su Bai. Su Bai tidak menjelaskan dan Lian memilih untuk mempercayainya. Setelah perjanjian dibuat, water cheetah yang menetas sangat naif. Lian tidak bisa tidak menyukainya. Sebelum Lian pergi, Su Bai memberinya $5 juta sebagai dana untuk melatih cheetah air. Gue tidak akan mengecewakanmu. Su Bai. Lian memeluk Su Bai dengan mata memerah, menyebabkan adegan itu menjadi sedikit emosional. Pekarangan sudah sepi sekarang. Su Bai membenamkan kesadarannya ke alam spiral di ruang binatang. Langit ketiga masih sama, tapi bau darah jauh lebih ringan. Dengan perintah Su Bai, Dawnbugs tidak lagi tidak terkendali dan mulai pulih. Surga kedua adalah kebalikannya. Bearen seperti bajingan lokal, menarik masalah kemana-mana. Bearen telah menantang hampir semua binatang paling kuat di sini, terutama rubah Sprite. Bearen menantang Sprite Foxes setidaknya 4-5 kali sehari. Pada awalnya, Bearen sama sekali tidak bisa menghadapi ilusi Sprite Fox. Oleh karena itu, Bearen dipukuli hingga kepalanya pusing. Untungnya, Bearen mendapat bantuan Dreamwing untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Awoo. Namun, setelah beberapa saat, Bearen yang telah pulih kembali membawa teman baiknya, Black Ursus, dan berlari ke wilayah pihak lain untuk menantang mereka. Pada akhirnya, hal yang sama terjadi lagi. Rubah Sprite sangat tertekan sehingga mereka menyerah begitu saja. Namun, Bearen tidak bisa menyerah begitu saja. Itu membuat sikap yang mengatakan, jika lu tidak mengalahkan gue hingga tunduk hari ini, gue akan mengalahkan lu hingga tunduk. Sprite Fox tidak punya pilihan selain memberi Bearen putaran pemukulan lagi. Lagi pula, Sprite Fox adalah monster tingkat emas. Tidak peduli seberapa kuat Bearen, tanpa kepemimpinan Su Bai, itu hanya bisa ditolak. Lu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Su Bai tanpa daya menatap Bearen yang kepalanya penuh dengan benjolan. Tapi tidak apa-apa, Sprite Foxes tidak akan memiliki niat membunuh karena Dreamwing. Jika tidak, dengan temperamen dan sikap Bearen yang buruk, akan lebih baik jika Sprite Foxes tidak menjadi bermusuhan. ROAR gelombang. Bearen melebarkan mata besarnya yang berair dengan keluhan, mengungkapkan keengganan dan keluhannya. Namun, Su Bai menyadari bahwa penolakan Bearen terhadap ilusi telah meningkat sedikit. Su Bai menemukan bahwa penolakan Bearen terhadap ilusi telah meningkat sedikit. Jelas, lelucon itu bukannya tanpa keuntungan. Lupakan saja, selama lu bahagia. Su Bai berkata pada Bearen. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi lu hanya bisa pergi sekali sehari. Kalau tidak, gue akan mengunci lu di surga keempat. Begitu Su Bai mengatakan itu, Bearen panik dan buru-buru mengangguk dan setuju. Bagi Bearen, surga kedua hanyalah surga. Selain Sprite Foxes, ada juga bis kuat lainnya. Untuk bisa bertarung sesuka hati, itu hanyalah surga Bearen. Kecuali kejadian ini, Su Bai puas dengan yang lainnya. Ini karena Bearen telah menantang para bis di mana-mana. Bearen menerima sekelompok besar bawahan, semuanya mengikuti jejak Bearen. Jika Su Bai datang beberapa hari kemudian, Bearen akan membangun kota binatang di langit ketiga. Setelah berputar-putar dan berpatroli di alam spiral sekali, Su Bai menarik kesadarannya. Dia menghabiskan hari dengan santai dan malas. Keesokan paginya, dia mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk kembali ke militer. Ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik. Jangan bekerja terlalu keras. Uang yang lu kirimkan kepada kami cukup bagi kami untuk bertahan selama beberapa tahun. Jangan terlalu banyak bekerja. Biarawati itu menasihati dengan enggan. Gue tahu, Su Bai mengangguk sambil tersenyum. Setelah meninggalkan area villa, Su Bai bersiap memanggil taksi. Berbunyi-berbunyi. Tak disangka, ada sebuah jeep terparkir di depan pintu. Orang itu menurunkan kaca jendela dan itu adalah Feng Hai. Liburan indahmu telah berakhir.
Cepat dan masuk ke dalam mobil. Sedikit sepi tanpamu selama 3 hari terakhir. Gue kebetulan berada di kota untuk membeli sesuatu, jadi gue datang untuk memberi lu tumpangan. Feng Hai berkata dengan gembira. Ketika Su Bai masuk ke dalam mobil, dia menemukan bagian belakang mobil penuh dengan tas. Kemana lu pergi? Su Bai bertanya. Lu tidak tahu. Sepertinya lu hidup cukup nyaman, nak. Lu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di militer baru-baru ini. Feng Hai mengangkat alisnya. Feng Hai, jangan membuatku tegang. Katakan padaku dengan cepat. Desak Su Bai. Baiklah, kita akan bicara di jalan, kata Feng Hai saat dia pergi dari Los Monstaria. Sepanjang jalan, Feng Hai memberitahu Su Bai semua yang telah terjadi dalam 3 hari terakhir. Sederhananya, hal terpenting adalah Los Monstaria memperoleh tempat pertama dalam uji coba alam spiral tahun ini. Secara alami, Los Monstaria akan menerima sumber daya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tugas terpenting militer sekarang bukanlah berburu binatang, tetapi mulai mengoperasikan dan mendistribusikan sumber daya secara wajar. Itu adalah keributan besar. Gue benar-benar iri padamu. Lu benar-benar memiliki liburan. Gue sangat sibuk akhir-akhir ini, kata Feng Hai dengan getir. Bahkan jika gue ingin tidur siang, Kapten akan mengusirku dengan cambukan. Legiun ke-9 berada di dasar piramida, jadi tugasnya pasti beberapa kali lebih melelahkan daripada legiun lainnya. Oleh karena itu, liburan Su Bai sangat berharga. Haha, Su Bai tersenyum. Dia bertanya, selain mencerna sumber daya, apakah ada yang baru? Ya, Feng Hai mengungkapkan senyum misterius. Dia menambahkan, tapi gue tidak bisa memberitahu lu. Lu akan tahu kapan kami kembali. Kau membuatku tegang lagi, kata Su Bai. Hehe, siapa yang memintamu nyaman selama 3 hari? Gue akan membuatmu tidak nyaman selama beberapa jam. Ini lebih penting dan menyangkut misi masa depan lu. Dampaknya sendiri dapat mempengaruhi kebanyakan orang di militer. Feng Hai menepuk dadanya dan berkata, menekan garis pertahanan. Su Bai hanya tahu bahwa wilayah Los Monstaria akan meluas setiap tahun karena hasil perang. Itu bukan permainan anak-anak. Jika mereka ingin mempertahankan wilayah yang mereka perjuangkan, mereka membutuhkan tentara untuk menjaganya. Itulah kasus di mana militer ditempatkan. Lu salah menebak, dan itu tidak masalah sama sekali, kata Feng Hai sambil tersenyum licik. Semakin penasaran Su Bai, semakin puas perasaan Feng Hai. Sifat kekanak-kanakannya itu, pikir Su Bai. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, Su Bai akan tahu kapan dia kembali. Tidak perlu terburu-buru. Beberapa jam kemudian, Su Bai melangkah ke kamp pasukan ke-19. Baru 3 hari berlalu, tapi Su Bai merasa sehangat di rumah. Dia tidak sabar untuk pergi ke Met 6 puncak dan bertarung hebat. Dia merasakan hal yang sama seperti Baren. Rekan satu regu Su Bai di kamp juga menyambutnya dengan hangat saat melihat Su Bai kembali. Namun, masing-masing dari mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi mereka segera meninggalkan kamp. Bab 177 Perbatasan Kota Kerajaan. Kapten. Ketika Su Bai menemukan sang kapten, dia bersenjata lengkap dan siap menjalankan misi. Pada saat itu, Huo Hua, yang baru saja kembali, memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Benar-benar seperti yang dikatakan Feng Hai, dia sibuk seperti lebah. Kau kembali tepat pada waktunya. Gue punya sesuatu untuk diberitahukan padamu, kata Huo Hua. Huo Hua mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya. Dia berkata, apakah lu masih ingat kota kerajaan yang gue ceritakan? Ya, Pak, Su Bai menjawab. Su Bai membolak-balik informasi itu. Dia tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal relevan yang tercatat di dalamnya. Kota kerajaan tidak memberi kami sumber daya itu secara gratis. Kami telah mengambil alih pekerjaan kota Snelton dan akan mengirim 2.000 tentara ke perbatasan manusia. Huo Hua menjelaskan. Jadi sekarang, itu benar. Gue telah menyaring orang-orang yang pindah baru-baru ini, jadi gue sedikit sibuk. Gue juga ingin meminta pendapat lu, kata Huo Hua sambil tersenyum. Gue akan mematuhi perintah militer kapan saja. Tidak perlu terlalu serius. Dengan kemampuan lu, itu bukan masalah sama sekali. Yang paling penting adalah apakah lu ingin pergi atau tidak. Huo Hua mengangkat bahu. Su Bai dilindungi oleh komandan dan wakil komandan Legiun ke-9.
Subai dapat memilih apakah dia ingin pergi dan tidak jika dia tidak mau. Apakah akan ada manfaatnya? Mata Subai berbinar. Gue tahu kau licik. Huo tersenyum dan membawa 2 kursi. Setelah duduk, dia berkata, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak, mengapa gue begitu sibuk menyaring orang? Kota kerajaan adalah fondasi umat manusia. Ada banyak ahli di sana. Kekuatan dan fondasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota kecil seperti Los Monstaria. Secara alami, perbatasan kota kerajaan sangat besar, dengan garis pertempuran terus-menerus lebih dari 10.000 kilometer. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Ini juga salah satu alasan mengapa kota kerajaan mengumpulkan semua pasukan manusia untuk menjaga perbatasan umat manusia dengan ketat. Jadi, Los Monstaria belum pernah ditempatkan di perbatasan sebelumnya. Ya, tapi skalanya pada dasarnya sangat kecil. Komandan Sucu sering pergi ke perbatasan, kata Huo setelah berpikir sejenak. Selama Beastmaster telah mencapai level emas, dia pada dasarnya setengah langkah ke level inti Los Monstaria dan dapat mengetahui lebih banyak hal. Medan perang Beastmaster, tempat berkumpulnya umat manusia, pasti tidak akan bertahan tanpa peluang yang cukup. Oleh karena itu, keluarga kerajaan sering mengadakan berbagai macam perlombaan. Mereka akan memberikan telur bis kelas atas, buku keterampilan, dan barang bagus lainnya. Pernahkah lu melihat binatang Komandan Sucu sebelumnya? Huo bertanya. Tidak, gue belum. Subai menjawab. Maka lu harus menemukan kesempatan untuk mengalaminya. Saat itu, sang komandan memenangkan juara pertama dalam kompetisi kecil di perbatasan. Dia mendapatkan telur binatang. Singa Nemea. Huo menghela nafas. Singa Nemea. Saat komandan masih di level emas, dia kembali ke Los Monstaria dengan semangat tinggi. Dia mengandalkan Singa Nemea untuk mengalahkan semua orang di generasinya. Huo menjadi sedikit bersemangat saat dia berbicara. Seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Subai tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak menyangka kota kerajaan menjadi lebih rumit dan mengasyikkan dari yang dia bayangkan. Menurut Huo, cakrawala dan peluang di kota kerajaan adalah sesuatu yang didambakan oleh semua Beastmaster manusia. Huo menggoda sambil menatap Subai. Jadi, apakah lu tertarik? Bukan ide yang buruk bagimu untuk pergi ke sana. Gue mendengar bahwa Snowton City adalah tempat yang bagus. Angka kematian tahunan tidak tinggi, hanya sekitar 30-40%. Bagaimana itu tidak tinggi? Mulut Subai berkedut. Rata-rata, 300 hingga 400 dari 1.000 orang akan mati dalam pertempuran setiap tahun. Dalam 2 tahun, mereka pada dasarnya musnah. Hahaha, apakah lu takut? Tidak banyak hal gratis di dunia ini. Bagaimanapun, lu bisa mengetahuinya sendiri. Gue tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, kata Huo. Di mata Huo, Subai datang ke pasukan ke-19 adalah pemborosan bakat. Dibandingkan dengan Legiun ke-9, lebih cocok bagi Subai untuk pergi ke perbatasan kota kerajaan, yang penuh dengan bahaya dan peluang. Mengetahui apa yang dimaksud Kapten, Subai memutuskan untuk memikirkannya sebentar. Memanfaatkan waktu, Subai pergi ke Met 6 puncak dan baru kembali pada malam hari. Zudi dan Feng Hai segera meraih Subai dan menanyainya, Subai, apakah lu benar-benar tidak akan pergi ke perbatasan kota kerajaan? Kalian juga pergi? Subai bertanya. Tidak, di sana pasti berat. Gue tidak ingin menyia-nyiakan masa muda gue di sana. Zudi menggelengkan kepalanya. Gue juga. Dengan kekuatan gue melakukannya dengan cukup baik di ketentaraan. Jika gue benar-benar pergi ke perbatasan, gue mungkin akan menjadi anak kecil. Feng Hai tersenyum pahit. Menjadi puas adalah kredo hidup Feng Hai. Di kamp, U-200 tidak ada seorang pun di Regu yang mau pergi. Memikirkannya, itu masuk akal. Legiun ke-9 berada di bawah militer. Jika setiap orang memiliki ambisi yang besar, mereka akan pergi ke legiun lain sejak lama dan tidak tinggal diam. Di mata semua orang, Subai adalah satu-satunya yang paling mungkin meninggalkan tim dan pergi ke perbatasan kota kerajaan. Pergilah jika lu mau. Subai, jangan terjebak di sini seperti kami. Apa maksudmu dengan menyukai kami? Itu benar. Dengan kekuatan dan dorongan Subai, adalah dosa Kapten jika Subai tetap di sini. Hati-hati jangan sampai Kapten mendengarmu. Jika tidak,
Lu akan mendapat masalah. Hehe, dia tidak ada di sini gelombang. Bagaimanapun, Su Bai harus membuat keputusan sendiri. Mata semua orang tertuju padanya. Tapi Su Bai kembali ke kamarnya dan mulai membaca banyak informasi dengan alasan mengantuk. Sebagai prajurit cereng, Su Bai dapat membaca hampir 70% informasi di Los Monstaria. Dari sana, Su Bai dapat memperoleh beberapa informasi tentang perbatasan kota kerajaan. Sebagian besar pesan hanya beberapa kata. Namun, sebuah video menarik perhatian Su Bai dan dia memutarnya. Binatang besar berkaki 4 menutupi seluruh layar. Bahkan jika itu hanya sebuah video, tekanan yang ditimbulkannya dapat dirasakan dengan jelas. Su Bai secara kasar menebak bahwa binatang berkaki 4 ini tingginya setidaknya beberapa ratus meter. Tim Bai Kai, pegang sisi kiri. Suara itu berasal dari seorang pria yang memimpin adegan dalam video. Jelas, video ini berada di tengah-tengah perang salib. Namun, tangisan yang menyedihkan segera terdengar. Binatang berkaki 4 itu hanya bergerak beberapa langkah, dan lebih dari selusin Beastmaster dan binatang mereka dihancurkan sampai mati. Lari untuk hidupmu. Membantu. Semuanya, mundur-mundur. Paruh kedua video tidak memiliki gambar lagi. Namun, audionya dipenuhi dengan tangisan dan suara berisik. Beastmaster normal akan memiliki ketakutan yang tersisa setelah melihat video ini. Tetapi Su Bai mengepalkan tinjunya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Binatang berkaki 4 dalam video itu pasti tidak lebih rendah dari level platinum. Di perbatasan kota kerajaan, binatang tingkat emas dan platinum tidak jarang. Pikiran untuk bisa melawan binatang seperti itu membuat Su Bai ingin bertengkar hebat dengannya. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Bearen sepanjang waktu. Itu selalu menjadi tujuan Su Bai untuk menjadi lebih kuat. Sekarang kesempatan tepat di depannya, Su Bai tidak punya alasan untuk menolak. Detik berikutnya, Su Bai mengangkat teleponnya dan mengirim SMS kepada Kapten Huo Hua, menunjukkan bahwa dia ingin bergabung dengan pasukan yang menuju ke perbatasan. Bab 178 orang yang tercela dan tidak sukses. Ketika Huo Hua menerima berita itu, dia sepertinya sudah menduganya dan meminta Su Bai untuk berkumpul di gerbang kamp militer keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Su Bai datang ke gerbang kamp dengan seragam militernya. Feng Hai, Su Di, dan anggota tim lainnya telah menunggu kabar tersebut. Gue tahu lu tidak akan bisa menahannya. Jika gue 10 tahun lebih muda, gue pasti akan pergi bersamamu, tapi sayangnya. Feng Hai tertawa. Sayang sekali lu tidak mampu sekarang. Seorang pria gagal yang tak tahu malu lagi. Zhu Di memutar matanya dan mengeluh. Jangan bercanda, gue serius. Apakah gue tidak serius? Su Bai sedikit enggan melihat mereka bertengkar seperti biasa. Militer saat ini sangat besar dan perkasa. Pada saat yang sama ketika mereka menerima sumber daya yang melimpah, lebih banyak tentara sudah mulai bersiap untuk menuju ke perbatasan kota kerajaan. Namun, perasaan mereka berbeda. Seorang prajurit luar biasa seperti Su Bai rela pergi ke perbatasan sendirian. Sebaliknya, beberapa dikirim ke perbatasan. Kita akan berangkat sore hari. Huo Hua menatap Su Bai dan hanya bisa menghela nafas. Bibit yang bagus. Huo Hua berpikir. Dia agak enggan tiba-tiba menyerahkan Su Bai. Begitu cepat, Su Bai sedikit terkejut. Gue tidak bisa menahannya. Biasanya, kami akan mempersiapkan terlebih dahulu. Tapi siapa yang tahu bahwa kami benar-benar menjadi yang pertama tahun ini? Ini di luar dugaan semua orang, kata Huo Hua. Feng Hai tidak bisa menahan tawa, ini semua berkat Su Bai. Berkat dia, legiun kita akan memiliki kehidupan yang baik, jangan khawatir. Militer akan menjaga keluargamu di kota. Ya, gue mengerti. Su Bai mengangguk. Su Bai merasakan kehangatan yang berbeda dari pengekangan pasukan ke-19. Pada siang hari, Wakil Komandan Bing He secara pribadi datang ke kamp tersebut. Dia sangat khawatir tentang Su Bai yang pergi ke perbatasan kota kerajaan. Su Bai, lu sudah cukup lama di militer. Gue sangat terkejut dengan uji coba alam spiral kali ini. Bing He membelai janggutnya dan tersenyum. Tuan, gue mendengar bahwa alam spiral telah hilang. Apakah ada berita? Tanya Su Bai. Bing He mau tidak mau berkata dengan sungguh-sungguh, ya, tidak ada berita untuk saat ini. Gubernur Great Ming City secara pribadi memimpin tim untuk menggeledah seluruh kota, tetapi mereka tidak menemukan apapun.
Setelah itu, mereka melaporkannya ke Royal City dan mengirim seseorang untuk menyelidiki secara pribadi. Pada akhirnya, apakah hasilnya? Pada akhirnya, mereka tidak menemukan jejak apapun. Jadi kesimpulan akhirnya adalah energi alam spiral tiba-tiba runtuh, menyebabkannya menghilang ke udara tipis, kata Bing He dengan senyum pahit. Alasan ini sangat dibuat-buat. Siapapun akan berpikir begitu. Namun, dunia ini sangat aneh. Alam spiral lahir dari alam, dan kemudian diam-diam menghilang dari alam. Su Bai lega saat mendengar berita itu. Jika mereka menemukan itu adalah dia, belum lagi gubernur kota Gridming, bahkan gubernur Los Monstaria, Guyan, akan merasa cukup dan datang untuk menanyai Su Bai. Surga keempat alam spiral masih kecil. Tapi Su Bai sudah bisa membayangkan bahwa setelah latihan lari yang disederhanakan, itu tidak akan lebih kecil dari surga kedua atau ketiga. Surga keempat bahkan bisa melampaui yang lain. Perjalanan ke perbatasan ini tidak biasa. Lu harus merawat diri sendiri dengan baik. Gue tidak punya hadiah lain. Jaga biskor ini dengan baik, kata Bing He sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Bing He mengeluarkan meja yang penuh dengan inti binatang. 200 inti binatang tingkat perunggu, 100 inti binatang tingkat perak, dan 50 inti binatang tingkat emas. Su Bai tersanjung. Bukankah ini terlalu berlebihan? Su Bai bertanya. Dia tahu bahwa mata uang keras di perbatasan kota kerajaan adalah biskor, tapi ini terlalu berlebihan. Tidak banyak, tapi, Bing He ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dia berkata dengan lembut, ambillah sebagai bantuan dari gue untuk sesuatu. Silakan, Pak. Lu pernah melihat putri bungsuku sebelumnya. Dia tidak terlihat seperti banyak di permukaan, tapi dia keras kepala. Berbicara tentang Bing King, Bing He pusing. Kali ini, dia juga pergi ke perbatasan kota kerajaan. Gue sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah kedua. Putri ini, Bing King, yang keras kepala, tidak bergabung dengan legiun pertama seperti saudara perempuannya Bing Mengki. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memasuki legiun ke-9. Bing He tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa buruk legiun ke-9, itu tetaplah militer Los Monstaria. Tapi sekarang, mungkin Bing King dipengaruhi oleh bahaya alam spiral, dia bahkan lebih keras pada dirinya sendiri. Itulah mengapa Bing King memutuskan untuk pergi ke perbatasan kota kerajaan untuk berlatih. Karena itu, Bing He mengkhawatirkan keselamatan putri kecilnya, jadi dia tentu saja ingin memberinya bantuan. Bing King tidak akan menolak siapapun yang memberikan pengalamannya. Namun, dalam hal sumber daya, Bing He berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Gue mengerti, Tuan. Su Bai segera mengerti. Dia meletakkan semua biskor di atas meja dan berkata, tapi bagaimana jika dia tidak menerimanya? Kalau begitu mari kita serahkan pada takdir. Gadis itu, jika dia tidak menginginkannya, maka itu milikmu. Lagi pula, Legiun ke-9 jauh lebih baik dari sebelumnya karena lu. Bing He menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bing He berbicara tentang hadiah yang diusulkan Su Bai kepada Guyan. Setelah Bing He pergi, Su Bai mengemasi barang bawaannya. Dia menelepon biarawati di kota dan mengucapkan selamat tinggal kepada anggota pasukan ke-19 setelah itu. Su Bai, ingatlah untuk memakai lebih banyak pakaian. Lingkungan di perbatasan buruk. Bagaimana lu tahu itu buruk? Gue sudah menebaknya. Ingatlah untuk berhati-hati, kata Zudi. Dia memelototi Feng Hai dan yang lainnya yang sedang bermain-main, lalu dengan lembut menginstruksikan, situasi di sana tidak seperti kita. Kita harus sangat waspada terhadap orang lain. Su Bai mengangguk sambil tersenyum. Dia meninggalkan kamp dengan barang bawaannya dan mengikuti Huo-Hua ke gerbang kamp militer. Beberapa dari ratusan kendaraan sudah berangkat, dan sisanya sedang menunggu prajurit lain untuk mengambil posisi. Su Bai masuk ke mobil dan melihat sekeliling. Dia tiba-tiba merasa sedikit enggan. Ingatlah untuk memberitahu kami ketika lu tiba. Jangan terburu-buru menyelesaikan misi saat sudah sampai di sana, kata Huo-Hua setelah turun dari mobil. Seperti seorang penatua, Huo-Hua mengingatkan Su Bai sebelum pergi. Segera, kendaraan dipenuhi dengan tentara. Pengemudi mengemudikan kendaraan militer dan melaju kencang. Dia memimpin grup dan pergi dari Los Monstaria. Hei nak, apakah lu juga pergi ke perbatasan?
Seorang pria berkulit gelap di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah lu seharusnya masih bersekolah di usiamu? Gue lulus sedikit lebih awal. Menakjubkan pria itu tersenyum bodoh dan berkata, gue malu. Saat itu, gue menunda kelulusan gue selama 2 tahun. Gue hampir kehilangan status Beastmaster gue. Pada saat ini, wanita yang duduk di depan menoleh dan berkata dengan senyum berkaca-kaca, gue katakan, Hewang, jangan membodohi diri sendiri. Beraninya kau mengatakan kata-kata seperti itu. Kenapa gue tidak bisa mengatakannya dengan lantang? Kalau begitu, apakah lu ingin memberitahuku tentang mengompolmu tahun lalu? Jangan katakan itu. Keduanya bertukar kata, dan semua prajurit di dalam mobil tertawa terbahak-bahak. Subai tidak bisa menahan tawa. Dengan adanya 2 orang ini, perjalanan mungkin tidak akan membosankan. Bab 179 Perbatasan Hutan Belantara Besar. Perjalanan berlangsung selama 3 hari 2 malam, dan konvoi melewati banyak gunung dan dataran. Rombongan tiba di tempat peristirahatan. Semua orang keluar dari mobil dengan tidak sabar dan melihat sekeliling. Semuanya, jangan pergi terlalu jauh saat istirahat. Seorang Beastmaster yang bertugas menerima mereka berteriak. Ini adalah Great Wilderness Mountain Range di perbatasan kota kerajaan. Ada banyak binatang. Subai keluar dari mobil, meregangkan pinggangnya, dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tempat ini persis seperti yang dikatakan orang itu. Ada banyak binatang. Stasiun istirahat tidak kecil. Namun, hanya beberapa ratus meter jauhnya, sekelompok binatang lewat. Dalam keadaan normal, binatang tidak bisa mendekati bangunan manusia atas inisiatif mereka sendiri kecuali mereka terpaksa mengambil risiko. Lu pasti Subai. Pada saat ini, Beastmaster melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, nama gue Wumuki. Gue diperintahkan oleh Wakil Komandan Bing He untuk datang dan menerima lu. Halo, Subai menyapa. Kita tidak jauh dari perbatasan sekarang. Ini masih setengah hari perjalanan. Wumuki sangat cerewet. Dia pertama kali menjelaskan situasi di perbatasan. Pegunungan Great Wilderness berbeda dari banyak tempat lain. Barisan pegunungan di sini bahkan lebih curam, dan ada banyak sekali binatang buas. Di sini, pasang surut bis bisa dikatakan kejadian biasa. Mereka akan muncul setiap 10 hari sekali sampai setengah bulan. Gue tidak tahu apakah keberuntunganmu baik atau buruk. Pasang bis baru saja surut 2 hari yang lalu. Skalanya kali ini tidak kecil, tapi untungnya, kerugiannya tidak terlalu besar. Wumuki tersenyum. Lalu kapan gelombang bis berikutnya akan muncul? Tidak ada ide. Normalnya, bis tidak akan terjadi setiap 10 hari hingga setengah bulan, tapi itu tidak mutlak. Itu sebabnya kita harus waspada setiap hari. Wumuki menggelengkan kepalanya. Gelombang bis terbesar dalam beberapa tahun terakhir adalah sekitar 3 tahun lalu. Lebih dari 700 Beastmaster dikorbankan di seluruh Great Wilderness City, dan lebih dari 1000 orang biasa terpengaruh. Angka-angka itu membuat Subai merasakan kekejaman perbatasan untuk pertama kalinya. Segera, konvoi militer berangkat lagi. Sepanjang jalan, para prajurit juga membagikan informasi mereka sendiri. Mereka dipenuhi dengan rasa misteri tentang perbatasan Great Wilderness. Sumber daya di sini tidak dianggap kaya. Tetapi sudah ada Beastmaster ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini. Segera, sebuah kota besar muncul di depan semua orang. Dari segi ukuran, itu pasti sebanding dengan 2 Los Monstarias. Sulit membayangkan bahwa kota kerajaan benar-benar membangun kota ini di perbatasan yang berbahaya. Ketika mereka tiba di tempat yang telah diatur sebelumnya, mereka melihat ratusan orang di sekitar mereka begitu mereka keluar dari mobil. Di antara mereka, selain pasukan dari Los Monstaria, ada juga para Beastmaster dari berbagai tempat. Pemula, lihat ke sini. Partai sedang merekrut anggota baru sekarang. Selama lu bergabung dengan partai, lu akan segera menerima 20 biskor tingkat perunggu. Tim kuat 10 tahun, merekrut anggota baru. Tim Sinsing sedang merekrut anggota baru. Lu akan diberi telur bis setelah bergabung dengan tim. Jumlahnya terbatas. Pertama datang pertama dilayani. Subai sedikit terkejut dengan antusiasme sekelompok orang ini di depan para pendatang baru. Tapi kemudian, dia merasa lega. Ke perbatasan, di mana tingkat kematian sangat tinggi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Beastmaster di sini dapat dibuang. Hei nak, datanglah ke tim kami. Dengan kapten berpengalaman yang memimpin tim,
gue jamin lu akan dapat memahami binatang perbatasan dalam 3 hari dan lulus di tempat dalam 7 hari. Tidak, terima kasih. Su Bai menggelengkan kepalanya dan menemukan Wu Muqi yang baru saja tiba. Tempat ini masih sama. Ketika gue pertama kali tiba, gue dibodohi oleh orang-orang ini. Gue tidak tahan untuk melihat ke belakang. Wu Muqi tertawa. Apakah ada jebakan? Tidak terlalu. Setelah lu direkrut, mereka akan memberi lu pekerjaan sesuai dengan kekuatan lu. Wu Muqi menjelaskan. Wu Muqi menunjuk ke papan nama tidak jauh dan berkata, lihat itu. Perawatannya terlihat kaya, tetapi ada persyaratannya. Jika lu tidak memenuhi persyaratan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat yang mereka katakan. Ada lubang di mana-mana di sini. Wu Muqi cukup menderita. Lalu apa saranmu? Su Bai bertanya. Gue tidak punya. Jika lu memiliki kekuatan, lu harus membangun tim lu sendiri, kata Wu Muqi. Wu Muqi mengingatkan Su Bai, tapi lu harus berhati-hati. Tempat ini tidak seperti Los Monstaria. Ada pria dengan motif tersembunyi di mana-mana. Jika lu tidak berhati-hati, lu akan ditusuk dari belakang. Tahun lalu, ada seorang pria yang meracuni semua anggota timnya sampai mati. Itu bisa dikatakan sebagai insiden terburuk. Oleh karena itu, ada pepatah di Great Wilderness City. Tidak peduli seberapa menakutkan para bis itu, mungkin mereka tidak semenakutkan hati manusia. Jadi, apa yang lu rencanakan? Wu Muqi memandang Su Bai dengan penuh minat. Orang yang bisa diinstruksikan secara pribadi oleh Wakil Komandan Bing He dan masih sangat muda membuat Wu Muqi sangat penasaran. Su Bai merenung sejenak dan menjawab dengan tegas, karena sulit untuk membentuk sebuah tim, sebaiknya gue memimpin tim itu sendiri. Ini kurang merepotkan. Setiap tahun, akan ada lebih banyak tim di Great Wilderness City, dan banyak tim akan dibubarkan atau dihancurkan karena waktu. Harus kukatakan, kau punya nyali jika itu masalahnya, gue akan memberi lu daftar nama nanti. Itu semua tentara yang kami kirim kali ini. Lu dapat memilih dari mereka. Wu Muqi memuji. Terima kasih untuk itu. Segera, sebuah daftar diserahkan kepada Su Bai. Ada daftar 2.000 orang, dan hanya ada nama sederhana dan informasi level di dalamnya. Sekilas, orang-orang yang datang ke perbatasan hutan belantara besar kali ini pada dasarnya adalah semua prajurit tingkat perak, dengan jumlah prajurit tingkat emas yang sangat sedikit. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Los Monstaria tidak perlu mengirim orang di bawah level silver ke kematian mereka. Mengenai pemilihan kandidat, Su Bai tidak ingin terlalu gegabah. Dengan cara yang tidak mengganggu, Su Bai menyaring daftar nama dan menunjuk ke sebuah nama. Gue hanya membutuhkan orang ini untuk saat ini. Hanya satu. Wu Muqi sedikit terkejut. Dia langsung melompat ketakutan. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Nak, lu benar-benar tahu bagaimana memilih. Putri bungsu dari wakil komandan adalah bakat yang diinginkan semua orang. Kita bisa dianggap kenalan. Karena kami mengenal satu sama lain dengan baik dan menjadi rekan satu tim, kami dapat yakin." Su Bai tersenyum tipis. Su Bai telah melihat kekuatan Bing Qingqing, dan dia dianggap luar biasa di antara teman-temannya. Sekarang Su Bai baru saja tiba dan dengan instruksi Wakil Komandan Bing He sebelum dia pergi, Su Bai memilih Bing Qingqing sesuai harapannya. Selain itu, Su Bai tidak berencana merekrut anggota kedua untuk saat ini. Bukannya Su Bai tidak menyukai orang lain, tapi dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Ada terlalu sedikit informasi dan terlalu banyak orang. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat kepala seseorang berdengung. Baiklah, hubungi dia. Wu Muqi tersenyum. Gue masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di sini. Hubungi gue jika lu memiliki pertanyaan. Gue akan mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan lu. Selamat tinggal. Setelah Wu Muqi pergi, Su Bai segera mengikuti konvoi militer. Jika Su Bai ingat dengan benar, mobil Bing Qingqing hanya berjarak 7 atau 8 mobil darinya. Kerumunan ramai di sepanjang jalan, tetapi Su Bai tidak menyangka akan melihat pemandangan yang lebih hidup. Pada saat itu, Bing Qingqing dikelilingi oleh sekelompok orang, mencoba merekrutnya ke dalam tim. Bab 180 undangan ke tim. Qingqing, bergabunglah dengan kami. Kami berteman dan kami bisa saling menjaga. Bergabunglah dengan tim kami. Kita semua elit di militer. Berhentilah berdebat. Biarkan Qingqing memilih sendiri. Itu benar. Apa gunanya berdebat begitu lama? Semua orang di sekitarnya menatap Bing Qingqing,
berharap mereka bisa menyeretnya. Bing Qingqing cukup terkenal di militer. Dia adalah putri bungsu dari wakil komandan Legiun ke-9. Baik itu bakat atau kekuatannya, dia diakui oleh banyak komandan. Lagi pula, bakat Bing Qingqing adalah A level. Akibatnya, diskusi tentang Bing Qingqing kebanyakan tentang keputusannya untuk bergabung dengan Legiun ke-9. Saat ini, semua orang baru saja tiba di perbatasan Great Wilderness, jadi mereka mendapat kabar sebelumnya. Secara alami, mereka ingin memperjuangkan anggota yang baik seperti Bing Qingqing. Tak hanya itu, bahkan ada tim yang sudah mendapatkan kabar jauh-jauh hari. Qingqing, jangan gugup, kami tidak akan memaksamu, kata seorang wanita berseragam militer yang terlihat sangat heroik. Bing Qingqing hanya bisa tersenyum. Jelas, dia juga berjuang dengan apa yang harus dilakukan. Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia tidak cukup kuat untuk melakukan perjalanan sendirian di perbatasan Great Wilderness. Ting, gue belum memikirkannya. Maka tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, ini baru hari pertama. Kami bahkan tidak tahu di mana kemah kami, kata wanita itu dengan malas. Ya, kau benar, Bing Qingqing tersenyum. Ketika orang-orang di sekitar melihat itu, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat membawa siapapun untuk bergabung dengan tim mereka dan segera bersiap untuk bubar. Saat itu, Su Bai datang. Su Bai, Bing Qingqing bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap Su Bai dan berkata dengan gembira, gue tahu lu akan datang ke perbatasan. Gue tidak berharap lu akan datang juga. Su Bai bercanda. Dia menambahkan, bagaimana kabarmu? Apakah lu sudah memiliki tim? Tidak, gue masih mempertimbangkannya untuk saat ini. Bing Qingqing menjawab. Memilih tim yang bagus adalah hal mendasar bagi Beastmaster kapan saja. Bing Qingqing dirawat dengan baik di Legiun ke-9. Sekarang dia tiba-tiba berada di lingkungan yang asing, ditambah dengan pemandangan yang tidak terduga, dia tampak sedikit bingung. Karena Bing Qingqing sedang dalam dilema, dia mungkin juga tidak memilihnya untuk saat ini. Dengan begitu, dia bisa sedikit rileks. Karena lu masih mempertimbangkan, gue juga akan menyampaikan undangan kepadamu, kata Su Bai. Dia menambahkan, gue telah membentuk tim dan gue satu-satunya anggota. Jika lu tidak keberatan, kita bisa bekerja sama. Lu membentuk timmu sendiri. Bing Qingqing terkejut. Keuntungan terbesar membentuk tim adalah mereka dapat mengendalikan diri. Tetapi kerugian terbesar adalah kurangnya pengalaman dan tidak dapat memperoleh keuntungan di perbatasan hutan belantara besar dalam waktu singkat. Tempat ini tidak seperti Los Monstaria. Sementara persaingan sengit, mereka juga harus terus waspada terhadap permusuhan dari Beastmaster lainnya. Meskipun kota kerajaan memiliki peraturan yang melarang pertarungan pribadi, perbatasan dari hutan belantara besar sangat luas. Tidak ada yang bisa menjamin kapan musuh mereka akan datang mengetuk pintu mereka. Ting akhirnya tidak tahan lagi dan mengingatkan. Hei nak, apakah lo percaya diri dalam membangun tim? Tingkat kewibawaan partai yang baru dibentuk itu rendah. Mereka bahkan tidak akan bisa menerima misi perang salib dalam waktu singkat. Gue tahu itu, Su Bai mengangguk. Untuk pendatang baru, kerugian dari tim baru jauh melebihi keuntungannya. Mereka yang percaya diri dalam membentuk tim baru pada dasarnya adalah anggota yang telah memupuk pengalaman dan berlari keluar untuk membentuk tim mereka sendiri. Tapi ada pengecualian. Misalnya, di antara 2.000 prajurit di Los Monstaria kali ini, banyak tim baru yang akan lahir. Lu tahu, tapi lu masih sembrono, kata Ting. Ting terdiam. Dia menarik lengan Bing Qingqing dan berkata, jangan konyol. Kami akan memilih tim yang lebih baik besok dan kami akan segera berada di jalur yang benar. Mendengar itu, Bing Qingqing berkata, jika itu tim Su Bai, gue akan bergabung. Hah? Ekspresi Ting tidak berbeda dengan tersambar petir. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Bing Qingqing akan membuat keputusan yang sembrono. Ting mengukur Su Bai. Selain sedikit tampan, tidak ada yang istimewa dari Su Bai. Tunggu, Ting berteriak. Tiba-tiba, Ting sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, lu adalah Su Bai yang membantu Hall City dan mendapatkan medali kehormatan. Itu benar. Su Bai tersenyum tipis. Dari segi nama, Su Bai baru bergabung dengan militer selama beberapa bulan. Meski banyak orang mengenalnya, dia masih sedikit lebih lemah dari Bing Qingqing. Uji coba alam spiral yang bisa membuatnya terkenal tidak menyebar terlalu banyak karena Guyan. Tidak heran lu begitu ceroboh, kata Ting.
Ting memandang Su Bai dengan aneh dan menambahkan, tapi situasinya di sini berbeda. Ada banyak binatang buas di pegunungan hutan belantara besar. Selain itu, ada berbagai macam jebakan. Mereka yang tidak berpengalaman akan sangat menderita. Niat Ting baik, tapi Su Bai sudah mengetahuinya. Bing King King, lu di mana? Tiba-tiba, seorang pemuda bersemangat berlari dan melihat sekeliling. Kami, Brave Eagle, menyampaikan undangan khusus kami kepada MS Bing King King untuk bergabung dengan tim kami. Ketika seseorang menunjukkannya kepada pemuda itu, dia segera berlari dan berkata, MS Bing King King, kapten kami, dan wakil komandan Bing He adalah teman baik, jadi kami di sini untuk mengundang lu bergabung dengan Brave Eagle. Semua orang mengira ini tentang hubungan dan menarik banyak orang untuk maju dan menonton. The Brave Eagle luar biasa. Mereka adalah salah satu dari 100 regu teratas di Great Wilderness City. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang kecantikan itu? Gue tidak tahu, tapi sepertinya pemimpin Brave Eagle berhubungan dengannya. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, pemuda itu terlihat sangat bangga. Namun, Su Bai menghela nafas pada dirinya sendiri. Bing King King membencinya ketika orang menggunakan nama ayahnya untuk memandangnya secara berbeda. Pemuda itu telah melangkah ke ladang ranjau sejak awal. Akan aneh jika dia tidak menderita. Maaf, gue sudah punya tim, kata Bing King King. Benar saja, dia langsung menolak pemuda itu. Lu benar-benar ingin bergabung dengan tim Su Bai? Ting bertanya. Dia berpikir untuk memberi selamat kepada Bing King King karena Brave Eagle berada di peringkat 100 regu teratas. Namun, Ting tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa membujuk Bing King King pada akhirnya. Ya, gue sudah memikirkannya. Bing King King mengangguk. Setelah apa yang terjadi di alam spiral, Bing King King menjadi semakin ingin tahu tentang Su Bai. Meskipun Su Bai tidak ada di sana saat para binatang menyerbu kota, Bing King King mendengar semuanya dengan jelas. Bing King King tidak pernah memiliki kesempatan untuk menanyakan hal itu kepada Su Bai. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim yang sama, dia pasti tidak akan melewatkannya. Nak, lu dari tim mana? Pria muda itu menilai Su Bai dan bertanya dengan dingin. Lu berani bertarung dengan kami di hari pertamamu di sini. Gue pikir lu gatal untuk dipukuli. Gue belum memutuskan nama tim gue, kata Su Bai. Sialan, ini tim baru pemuda itu tidak tahan lagi dan bertanya-tanya apakah Bing King King buta. Namun, Bing King King adalah seseorang yang diinginkan kapten pemuda itu, jadi pemuda itu tidak berani menyinggung kaptennya. Pria muda itu hanya bisa menatap Su Bai dan berkata, sepertinya seorang pemula sepertimu memiliki kesalahpahaman tentang tempat ini. Apakah lu ingin bersaing?